Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jaya Bersama Channel yang membahas tentang usaha toko bangunan atau bisnis toko bangunan. Kali ini saya akan membuat video tentang tips bagaimana cara memilih karyawan ya atau SDM. Oke, langsung saja. Eh, SDM ya, memang kalau kita bahas SDM itu tidak pernah ada habisnya karena kita berurusan dengan manusia ya kan. Manusia, dan setiap manusia itu memiliki sifat berbeda-beda, kemudian memiliki watak yang berbeda-beda. Nah, kita harus memahami mereka selaku anggota kita ya atau karyawan kita. Nah, jadi saya mau sharing ini. Saya pengalaman saya ya. Saya nggak bidangnya HRD, saya nggak ada bidangnya di SDM, tapi ini sepengalaman saya memimpin di toko ini dan di tempat kerja saya yang dahulu ya. Jadi seperti ini. Untuk SDM memang eh, salah satu yang memang rawan ya. Rawan artinya gimana? Kita harus memahami mereka. Nah, gimana sih caranya? Kita bisa baca gimana gerak-geriknya, kita bisa baca wataknya. Kita memang harus memiliki sifat skill seperti itu sebagai leader ya, leader. Jadi karyawan, begitu pertama kali kita menyebarkan brosur atau kita menyebarkan info tentang loker itu biasanya ada. Kalau di perusahaan besar itu kan ada di interview ya kan, kemudian di ada tes segala macam. Nah, itu kalau kita ini toko-toko kecil itu kita memang harus, kalau memang kita mau karyawan yang sesuai dengan keinginan kita, itu memang kita harus interview sedikit. Nah, kita harus belajar tentang gimana caranya interview, tanya jawab dengan mereka, kita gali informasi tentang mereka minimal minimal. Contoh seperti ini, kita panggil karyawan, walaupun kita nggak pakai lamaran kerja seperti itu kan. Kalau misalnya saya nggak pernah seperti itu ya, tapi kalau memang ada karyawan kerja masuk, minimal kita luangkan waktu untuk ngobrol sebentar dengan mereka. Kita tanyain asalnya dari mana, keluarganya seperti apa, kemudian hobinya apa, seperti itu kan. Ada masalah tidak dengan pekerjaan sebelumnya dia. Misalnya dia mantan karyawan dari suatu toko atau perusahaan lain, itu kita harus telusurin itu. Kenapa dia keluar? Kenapa dia tertarik kemari? Kan gitu. Kita harus telusuri itu. Dan nanti dari jawaban dia kita bisa ambil kesimpulan. Nah, kalau memang jawabannya itu masuk di akal, kemudian dari cara ngomongnya juga enggak pelin-pelan dan segala macam, itu kan kita bisa menilai. Nah, itu salah satu faktor utamanya. Kalau kita nggak mau hancur karena karyawan ya, SDM. Jadi kita bisa lihat skillnya, kesenangan dia apa, hobinya apa, dia bisanya apa, seperti itu. Bang, kalau misalnya kita toko bangunan, kita kan kerja berat, kerja di lapangan seperti itu. Ya, saya gitu juga. Semua karyawan saya walaupun dia di lapangan bongkar muat pasir, bongkar muat semen, tetap saya interview. Kenapa? Itu tadi biar saya tidak eh ke depannya itu saya tidak kecewa gitu kan. Artinya saya harus tahu, oh ini dia seperti itu. Nah, kita pun bisa gali potensi dia. Contoh, kalau di toko saya kan ada kasir seperti itu. Nah, untuk yang di lapangan juga berpotensi bisa untuk di kasir kalau dia mau seperti itu. Jadi membuka peluang mereka, nggak melulu di lapangan. Nah, seperti itu kan. Jadi kita harus tanyai. Kemudian kita kalau memang dia cocok dengan kita, dari jawaban dia baru kita oke, kamu masuk seperti itu kan. Tapi kalau memang dia jujur tentang keadaannya, oh saya keluar dari perusahaan ini karena ada masalah seperti itu kan, nah itu bisa kita jadi tolak ukur. Oh, ada masalah. Kita tanya lagi masalahnya apa. Oh, saya berantem, saya bertengkar dengan bos, kenapa kok bisa seperti itu kan, kita gali terus. Oh iya, bosnya nggak bagus seperti itu kan. Masa saya eh,
istirahat misalnya langsung disuruh. Nah, itu oh ini berarti memang salah bosnya kan kan kita bisa tahu dari jawaban dia. Nah, tapi kalau misalnya saya bertengkar karena saya apa males lah disuruh kerja ini kerja ini. Nah, itu kan kita sudah bisa lihat di situ lah. Di sini kita kerja lebih berat dari kerjaan Anda gitu kan bisa kita bilang seperti itu. Nah, kalau memang cocok kita lanjutkan. Kalau enggak jangan diteruskan. Karena kenapa? Kalau kita sudah teruskan, kita susah untuk memberhentikan dia. Kita segan, kasihan dan segala macam. Kalau memang dari awal nggak cocok ya udah. Oh, ya kita bisa tolaknya dengan baik-baik. Oke, kalau misalnya ada rezeki nanti kita panggil, kalau enggak ya mohon maaf, jangan berkecil hati. Biasanya saya seperti itu. Nah, kita juga harus belajar tentang ini tips dari saya yaitu PIS ya. PIS. PIS. Jadi P-nya itu passion mereka. Kemudian I-nya itu integritas ya. Integritas itu seperti apa namanya? Kesopanan, lebih ke apa namanya? Sikap seperti itu kan, kesopanan, kejujuran itu integritas. P-nya itu passion ya kan. Eh, Kemudian S-nya itu skill. Nah, jadi PIS, passion, integritas, skill. Jadi kita harus paham itu dari mereka. Misalnya kita gali passionnya apa? Passion ini kesenangan dia. Kita tanya, kesenangannya apa? Oh saya senang menyupir seperti itu kan. Oh ini passionnya udah dapet. Karena kita misalnya butuhkan supir passionnya. Kemudian skillnya ada. Oh saya belum punya skill seperti itu kan. Saya hobinya nyupir tapi saya belum punya skill gitu. Saya masih belajar, masih bisa diajari seperti itu. Kalau skill yang nggak ada kita bisa ajari seperti itu kan. Kalau misalnya dia passionnya, keinginannya itu nggak ada, kita bisa motivasi sebenarnya. Tapi kalau integritasnya itu nggak ada, integritas artinya apa? Dia datang, ketika datang ke toko kita nggak assalamualaikum, nggak permisi, langsung duduk, selenge-selengean seperti itu kan, itu dia integritasnya sudah berkurang nilainya seperti itu. Jadi kita harus paham itu. PIS ya kan. Jadi passion, integritas, skill. Kalau passion nggak ada, kita bisa semangati. Oh, passionnya nggak ada. Misalnya kita tanya, kesenangan adik apa? Eh, nggak tahu misalnya gitu kan, kalau anak-anak baru masuk seperti itu kan, baru tamat kan. Kesenangan nggak tahu misalnya gitu. Kita bisa semangati. Oke, biarkan dia dulu bekerja. Artinya, kalau dia skillnya nggak ada, passionnya nggak ada, kita biarkan dia dulu bekerja. Asal integritasnya itu ada, kejujuran. Karena kalau kejujuran udah nggak ada, kita susah untuk mempekerjakan orang seperti itu ya, teman-teman. Jadi PIS itu diingat. Nah, ketika kita sudah dapat eh, orang yang tepat, yang memang dia punya integritas dan sesuai dengan kita bisa bimbing, ya kan? Kita bisa ajarkan, dan kita juga nggak bisa lepas tangan begitu aja kalau dia udah masuk. Kita nggak bisa kasihkan ke anggota yang lain, misalnya ini ajarkan ini. Nah, kalau misalnya kawannya yang lama ini ada ibaratnya iri ya kan, wah ini anak baru, atau kita kita apa namanya, kita kerjain aja seperti itu, nanti dia bakal nggak bagus kerjanya. Jadi tetap kita yang membimbing, bukan artinya kita tinggal nerima udah masuk kerja, enggak. Kita bimbing, kita tengok dia ke arah mana, dia skillnya, passionnya itu ke arah mana. Nah itu kita kita didik. Nah seperti saya ini saya buatkan tugas masing-masing ya. Nah seperti ini, saya buatkan tugas tugas masing-masing divisi kalau di toko saya. Nah, teman-teman bisa dicontoh, bisa ditiru, atau bagi teman-teman yang belum paham, boleh nanti di komentar ya, biar nanti kita sharing ya tentang. Nah, ini ada tugas pengantaran. Jadi divisinya ada ya, divisi pengantaran itu ada. Nah, ini dia tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Jadi mereka tinggal pahami ini. Nah, tinggal kerja. Nah, ya, seperti itu. Tugas pramuniaga itu apa? Ini ada. Tugas kasir itu apa? Jadi dari sini kita bisa menggali potensi mereka, ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video tips dari saya. Bagi teman-teman yang memang sudah paham, bahkan sudah menjalankan tips yang seperti saya jelaskan tadi,
Tapi tetap tetap kita harus koreksi. Koreksi artinya bukan kita jalankan udah gitu aja, enggak. Tetap kita evaluasi, tetap kita koreksi. Bagi teman-teman yang belum memiliki tips yang seperti saya bilang tadi itu boleh ditiru, boleh diterapkan pelan-pelan ya, agar toko kita semakin berkembang, semakin maju. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.